panjenengan merasa suasana rumah semakin abot, terasa berat, merasa usaha selalu seret, dan rezeki seakan menjauh tanpa sebab yang jelas. Menurut Kawruh Primbon Jawi kuno, jangan-jangan masalahnya bukan murni pada nasib, tapi pada apa yang hidup di pekarangan rumah Anda. Para leluhur Pini Sepuh telah mewariskan ilmunya, bahwa ada tanaman-tanaman tertentu yang getarannya selaras dengan alam. Dalam wejangan kali ini, kita akan membedah tuntas 8 wewit atau tanaman pusaka hidup. Kita akan bongkar mana tanaman yang berfungsi sebagai pagar gaib penolak bala, mana yang khusus menarik rezeki duniawi dari hasil kerja keras, dan mana yang mengundang rezeki spiritual berupa ketenangan batin. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh kembali para kadang di kasepuhan luhur Raja Mantra, tempat kita bersama-sama ngangsu kawruh luhur warisan nenek moyang. Sebelum wejangan ini saya babar lebih dalam, saya mohon keikhlasan panjenengan sedoyo untuk menekan tombol subscribe. Saya doakan sampeyan semua pinaringan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang jembar seluas samudra. Baiklah, mari kita mulai. Pertama, pohon kelapa gading. Yang pertama adalah pohon kelapa gading. Ini bukan sekadar tanaman hias. Dalam pandangan Primbon, ini adalah simbol kemakmuran sekaligus perlindungan. Batangnya yang berwarna kuning keemasan itu bukanlah warna biasa. Itu adalah perlambang emas, kejayaan dan kebahagiaan lahir batin. Itulah sebabnya banyak rumah adat luhur atau bangunan suci di tanah Jawa menanam kelapa gading di depan atau di sisi kanan halaman sebagai penyeimbang antara dunia nyata dan dunia spiritual. Para leluhur Pini Sepuh percaya kelapa gading ini memiliki kemampuan menyerap energi negatif dari lingkungan. Hawa panas, aura iri, dengki, bahkan hawa jahat dari orang yang tidak suka diyakini akan luruh, runtuh oleh getaran pohon ini. Ia adalah pagar gaib hidup yang melindungi penghuni rumah dari kesialan, penyakit, dan gangguan makhluk alus. Selain sebagai pelindung, pohon ini adalah pemanggil rezeki dari 4 penjuru mata angin. Dalam Primbon, kelapa gading diibaratkan poros bumi. Akarnya yang menembus tanah adalah simbol rezeki yang datang dari bumi pertiwi. Daunnya yang menjulang adalah lambang berkah dari langit. Keduanya menyatu, memunculkan keseimbangan antara usaha manusia dan takdir Gusti, sehingga aliran rezeki menjadi lancar. Bahkan orang tua dulu punya kebiasaan menyiram kelapa gading sambil mengucap doa atau selawat, terutama saat pagi buta atau menjelang maghrib. Waktu-waktu itu dianggap pintu langit sedang terbuka. Ada sasmita, pertanda juga. Jika kelapa gading berbuah lebat, itu tandanya pemilik rumah akan mendapat rezeki tak terduga. Tapi ingat, Primbon mewanti-wanti, mengingatkan, jangan tanam sembarangan. Arah penanaman terbaik adalah di sisi kanan depan rumah. Sisi kanan melambangkan keberuntungan dan kekuatan spiritual. Jika menanam di sisi kiri, energinya justru bisa timpang dan membuat rezeki seret, sulit masuk. Kedua, bunga melati. Yang kedua, bunga melati. Jangan pernah remehkan bunga kecil berwarna putih ini. Aromanya lembut, tapi daya spiritualnya sangat besar. Primbon mencatatnya sebagai tanaman pembawa berkah dan penarik rezeki yang bersih. Melati adalah lambang kesucian hati, niat yang tulus, dan kedamaian batin. 3 hal ini adalah kunci utama agar pintu rezeki terbuka lebar. Lihatlah, dalam upacara adat pernikahan atau siraman, melati selalu ada. Bukan tanpa alasan, ia dipercaya memanggil energi keberuntungan dan menolak energi iri serta dengki dari luar. Rumah yang menanam melati di halaman depan biasanya auranya lebih tenang, lebih teduh. Pertengkaran di dalam rumah akan jarang terjadi. Energinya yang lembut menurunkan hawa panas, baik panas secara fisik maupun emosional. Bau harum melati yang muncul di waktu-waktu tertentu
dipercaya sebagai pertanda hadirnya energi positif. Bahkan diyakini mengundang malaikat pembawa rezeki. Rezeki yang dibawa melati tidak melulu soal uang, tapi juga ketenangan hati dan keharmonisan keluarga. Ingat, rezeki dalam pandangan Jawa adalah omah ayem tentrem, rumah yang damai dan tentram. Tanaman ini sangat peka terhadap energi pemiliknya. Jika sampeyan merawatnya dengan niat baik, pikiran jernih, dia akan tumbuh subur. Tapi jika pemiliknya sering misuh, mengumpat, berkata kasar, atau hatinya penuh kebencian, melati ini cenderung mudah kering dan mati. Ia mengajarkan kita, rezeki sejati tumbuh dari hati yang bersih. Ketiga, pohon Kamboja. Yang ketiga, pohon Kamboja. Banyak orang zaman sekarang yang salah kaprah, mengira ini adalah pohon kuburan pembawa sial. Iku kleru, salah. Dalam kauruh primbon yang lebih dalam, Kamboja justru memiliki makna spiritual yang amat tinggi. Jenis yang paling baik ditanam di halaman rumah adalah Kamboja putih. Warna putihnya melambangkan kesucian, ketenangan, dan keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib. Kamboja putih dipercaya mampu menenangkan arwah-arwah gentayangan, serta memurnikan energi rumah dari gangguan makhluk halus yang bisa menghalangi datangnya berkah. Energi spiritualnya menarik keberuntungan yang bersifat batiniah, yaitu ketenangan jiwa, kesehatan, dan lancarnya jalan hidup. Bahkan di desa-desa kuno, jika Kamboja berbunga lebat pada malam Jumat, itu sasmita bahwa rezeki besar akan segera datang. Akan tetapi, penanamannya juga tidak boleh sembarangan. Primbon menyarankan menanamnya di sisi timur atau tenggara rumah. Arah itu adalah gerbang masuknya energi rezeki dan sinar matahari pagi. Jika ditanam di utara atau barat laut, energinya bisa berubah menjadi dingin dan stagnan, mandek, membuat suasana rumah terasa muram. Orang-orang tua dulu, jika menyiram Kamboja, mereka biasa menyapa atau memberi salam. Ini adalah bentuk penghormatan pada energi alam. Dengan cara itu, Kamboja dipercaya akan menjadi sahabat spiritual yang menjaga rumah dan membuka pintu keberkahan dari para leluhur yang sudah sumare berpulang. Keempat, pohon pandan wangi. Yang keempat, pohon pandan wangi. Ini adalah tanaman yang sangat istimewa. Fungsinya menyejukkan suasana sekaligus menjadi penarik rezeki alami. Wanginya yang khas itu dipercaya memiliki energi spiritual yang kuat untuk membersihkan aura negatif, menenangkan pikiran, dan mengundang makhluk halus penjaga rezeki agar mendekat membawa berkah. Bagi orang Jawa kuno, aroma adalah simbol dari getaran jiwa. Jika rumah beraroma wangi alami, energinya pasti baik. Makanya pandan wangi sering ditanam di pojok halaman atau di sisi timur tempat matahari terbit. Primbon menafsirkan pandan sebagai simbol kesejukan hati. Orang yang rumahnya ada pandan wangi biasanya lebih tenang, jarang marah, hidupnya ringan. Keadaan batin yang damai inilah kunci utama rezeki. Ingat, rezeki tidak akan datang pada hati yang panas dan penuh keluh kesah. Rezeki datang pada hati yang sabar dan bersyukur. Pandan wangi juga dipercaya menarik keberuntungan dalam perdagangan. Banyak pedagang dulu meletakkan daunnya di warung agar dagangan laris. Tapi ada wanti-wanti peringatan. Jangan biarkan pandan tumbuh terlalu rimbun, grembel, tidak terurus. Jika daunnya dibiarkan kering dan busuk, aromanya bisa berubah menjadi aura panas, justru mengundang energi negatif. Itu harus dirawat untuk menjaga kekuatan spiritualnya. Kelima, pohon kelor. Yang kelima, pohon kelor. Ini adalah pohon sakral pembuka jalan rezeki. Orang Jawa kuno menyebutnya witsing orai di delok sebelah mata. Pohon yang tidak boleh diremehkan. Kekuatan spiritualnya sangat besar. Leluhur meyakini kelor mampu menyerap energi buruk dan menetralkan kekuatan jahat, baik yang berasal dari makhluk alus maupun niat jahat manusia. Oleh sebab itu, kelor sering digunakan dalam ritual tolak bala, pembersihan rumah,
bahkan untuk melunturkan santet dan guna-guna yang bisa menutup jalan rezeki. Daun kelor yang kecil-kecil itu melambangkan perlambang rezeki kecil, tapi terus-menerus mengalir tanpa henti. Orang yang punya pohon kelor ibarat selalu punya jalan keluar dari setiap kesulitan. Tradisi menyebut kelor sebaiknya ditanam di sisi barat rumah. Arah barat melambangkan pamit surya, matahari terbenam, simbol dari keberkahan yang datang menjelang akhir hari. Menanam pohon kelor berarti menanam doa dan pepagar perlindungan. Daunnya melambangkan kesabaran, batangnya kekuatan. Jika dirawat dengan rasa syukur, kelor akan menjadi sahabat spiritual yang menjaga rumahmu dari kesialan. Keenam, bunga Kamboja Jepang Adenium. Yang keenam, bunga Kamboja Jepang atau Adenium. Nah, yang ini beda dengan Kamboja putih tadi. Adenium justru membawa getaran duniawi yang kuat. Ini adalah simbol rezeki yang lahir dari kesabaran dan kerja keras. Energinya sangat cocok bagi panjenengan yang ingin meningkatkan karir, memperlancar bisnis, atau mengembangkan usaha. Ia memperkuat aura kerja keras dan ketekunan pemiliknya. Setiap kali adenium berbunga, itu pertanda datangnya kabar baik. Bisa rezeki tak terduga, kenaikan jabatan, atau peluang bisnis baru. Orang Jawa dulu biasa mengucap doa pendek saat menyiramnya. Mugi rezeki tansah remembaka kaya kembang, iki sing remembaka sabendina. Semoga rezekiku tumbuh dan berkembang seperti bunga ini yang mekar setiap hari. Ketujuh, tanaman Sri Rezeki. Yang ketujuh, tanaman Sri Rezeki Aglaonema. Dari namanya saja sudah sangat jelas. Sri adalah Dewi Kemakmuran. Ini adalah simbol nyata dari keberuntungan dan kesejahteraan. Leluhur percaya, siapapun yang menanamnya dengan tulus, hidupnya akan dinaungi berkah. Daunnya yang lebat dan rimbun diibaratkan sebagai rezeki yang mengalir deras tanpa hambatan. Semakin subur tanaman ini, semakin besar pancaran energi positifnya. Sri Rezeki juga dianggap penyeimbang energi. Ia membawa rezeki yang tak kasat mata, yakni rezeki berupa ketenangan, kehangatan keluarga, dan dijauhkannya rumah dari konflik. Ketika penghuni rumah hidup rukun, pintu rezeki materi akan terbuka dengan sendirinya. Jika tanaman ini tumbuh subur tanpa banyak perawatan, itu sasmita bahwa pemilik rumah memiliki hati yang bersih. Sebaliknya, jika sering layu atau mati mendadak, dipercaya ada energi iri atau dengki yang perlu dibersihkan. Kedelapan Kamboja sebagai penolak bala. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kita kembali membahas Kamboja, namun dari sisi yang berbeda. Jika tadi kita bahas Kamboja putih sebagai pembawa ketenangan, yang ini adalah fungsi utamanya sebagai tanaman suci penolak bala. Kamboja dianggap mampu membersihkan energi negatif serta membuka jalan rezeki. Aromanya dipercaya memanggil energi kebaikan dan menenangkan hati. Ia adalah penjaga tak kasat mata dari gangguan roh jahat dan energi iri hati dari tetangga. Kamboja membawa dua jenis rezeki, lahiriah, kelancaran usaha, dan batiniah, ketenangan pikiran. Namun, ada pantangan yang harus diperhatikan. Tanaman Kamboja tidak disarankan ditanam tepat di tengah halaman atau persis di depan pintu utama. Hal ini dipercaya bisa menghalangi arus energi rezeki, karena Kamboja sifatnya penjaga, bukan penyambut. Posisi terbaik adalah di sisi kanan atau kiri halaman depan, agar fungsinya sebagai pelindung berjalan tanpa menutup berkah yang datang. Demikianlah 8 tanaman pusaka menurut Kauruh Primbon Jawi. Tanaman-tanaman ini hanyalah perantara, sarana kita untuk eling, untuk bersyukur, dan untuk menjaga keseimbangan dengan alam ciptaannya. Jadikan setiap tanaman di rumah panjenengan bukan sekadar hiasan, tapi sebagai pengingat bahwa Gusti Allah lah sumber segala kebaikan dan keberlimpahan. Terima kasih telah menyimak. Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.